Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan selanjutnya tentang virus ya. Di sini kita akan mempelajari terkait multiplikasi ataupun perbanyakan bagaimana virus memperbanyak diri ya. Itu dengan tahapan apa saja pada materi. Kali ini Ibu akan menjelaskan, kemudian juga terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh virus, ya interaksi virus dengan inang dan bakteriofage. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara logis, kritis, dan sistematis tentang virus ya. Ini outline-nya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, apa itu replikasi virus? Nah, ini kita akan membahas replikasi virus dulu ya. Saya sudah pernah mendengar mungkin istilah replikasi ya. Nah, itu replikasi, bagaimana virus melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Ingat pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyinggung bahwa virus hanya akan hidup di sel hidup ya. Artinya virus kalau di luar itu sifatnya inert, tak hidup ya itu. Nah, jadi replikasi virus itu kan disebut dengan parasit intraseluler obligat ya. Menggunakan sel inang sebagai mesinnya untuk memperbanyak diri. Nah itu. Jadi virus itu hanya akan aktif ketika di dalam sel inang. Dia akan hidup bahkan membunuh sel inang tersebut. Nah, itu. Oke, selanjutnya virus itu sangat sedikit jumlahnya, yaitu jumlah gen yang mengkodekan protein. Nah, gen yang mengkodekan protein pada virus ini berfungsi untuk pembentukan kapsid ya. Kapsid yang ada di virus ya, kemudian juga untuk replikasi asam nukleat virus dan juga untuk pergerakan virus ke dalam dan keluar sel inang. Jadi gen pengkode protein ini fungsinya ini ya pada virus. Dan itu dalam jumlah yang terbatas ya. Oke. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, virus akan hidup secara harmoni atau damai di dalam sel inang, memperbanyak diri atau melakukan replikasi tadi, dan dia juga akan membunuh sel inang tersebut. Tetapi kalau di luar sel, virus bersifat inert ya, tidak membunuh, tidak hidup, jadi tidak bisa melakukan replikasi. Virus akan melakukan replikasi perbanyakan diri hanya di dalam sel hidup ya. Sel inang itu bisa bakteri, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia. Nah, sekarang kita masuk ke siklus litik bakteriofage. Bakteriofage itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, bagaimana mekanisme virus bisa melakukan penyerangan atau bisa menginfeksi bakteri melalui siklus apa? Nah, di sini ada namanya siklus litik. Ya, oke. Pada siklus litik ini, pertama virus akan melekatkan dirinya di permukaan sel inang, yaitu dengan reseptornya. Pada reseptor permukaan sel inang, virus akan melekat. Nah, di sini perlekatan pertama ya. Yang kedua, setelah melekat di permukaan sel inang, di reseptor permukaan sel inang tersebut, virus akan melakukan penetrasi, yaitu memasukkan genomnya ke dalam sel inang. Ya, jadi hanya material genetiknya yang akan masuk ke dalam sel inang, tidak seperangkat virus tadi ya, misalnya dengan kapsid dan lain sebagainya, tidak, hanya material genetik, genomnya saja yang masuk ke dalam sel inang. Setelah masuk ke dalam sel inang, virus akan memproduksi DNA fage dan protein ya. Kemudian mengalami pematangan ya, akhirnya menyusun fage. Ya, kemudian fase rilis. Nah, di mana virus akan melepaskan diri dari inang dengan cara apa? Si fage tadi akan menginduksi sel untuk memproduksi lisozim,
Nah, lisogim inilah yang akan menyebabkan dinding sel tadi lisis, ya, dinding sel tadi rusak sehingga virus bisa keluar dari sel inang. Nah, itu. Jadi virus-virus yang sudah terbentuk tadi dia akan keluar dari sel inang. Sel inangnya mengalami lisis atau rusak ya dinding selnya. Oke. Nah, seperti ini gambaran ilustrasinya dari penjelasan Ibu. Jadi, seperti apa virus masuk ke dalam sel inang yaitu bakteri, yaitu dengan fase siklus litik. Yang pertama melakukan perlekatan, artinya nanti virus tadi akan melekat di reseptor permukaan sel inang ya di sini. Nah, kemudian virus akan memasukkan, ini fase penetrasi, memasukkan material genetiknya, itu menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel inang. Nah, di sini kita lihat di sel inang bakteri ini juga punya material genetik. Nah, nanti virus di sini akan menempeli material genetiknya bakteri dan dia akan menguasai. Nah, proses metabolisme di dalam tubuh bakteri ya. Jadi setelah itu virus akan membentuk DNA fage ya untuk menyusun komponen virus-virus baru. Nah, di dalam sel inang dia akan memperbanyak diri dengan memproduksi virus-virus tadi yaitu memproduksi fage DNA ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya nanti bentuk virus bakteriofage ini. Nah, selanjutnya matang, mengalami pematangan ya, virusnya dewasa itu kan sudah lengkap ya tadi susunannya ya, susunan virusnya ada kapsidnya, kemudian ada material genetiknya berupa DNA, ada tailnya, ada ekornya ya, kemudian ada tail fibernya. Nah, itu sudah lengkap semua komponen virus tadi dan banyak jumlahnya ya. Baru setelah itu virus melepaskan diri keluar dari sel inang. Nah, bagaimana cara virus melepaskan diri? Ya, virus phage DNA virus tadi akan menginduksi sel untuk memproduksi lisogim. Nah, lisogim di sini nanti akan merusak dinding sel bakteri tadi sehingga bakteri mengalami kerusakan dan pecah. Akhirnya si virus-virus tadi bisa keluar. Seterusnya seperti itu dia akan menginfeksi lagi sel bakteri lain dan selanjutnya. Ini adalah fase siklus litik ya, atau siklus di mana virus bisa menyerang inangnya berupa bakteri. Makanya ada namanya istilah bakteriofage. Baik, kita masuk ke tahap di mana hasil dari multiplikasi atau perbanyakan diri bakteriofage ya. Jadi ada tahapannya, ada siklus litik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, pada siklus litik ini phagenya sangat virulen, artinya tingkat daya virulensinya itu tinggi ya. Kemudian phage ya, menyebabkan lisis dan kematian pada sel inang tentunya. Nah, kalau pada tahap siklus lisogeni itu biasanya phagenya sedang ya, tidak terlalu virulen. Kemudian phage DNA-nya itu akan masuk ke dalam DNA inang yang disebut dengan prophage ya. Oke. Kemudian setelah itu juga phage tersebut atau phage konversi ya. Jadi phage ini akan menjadi lisogen. Nah, lisogen ini setelah itu baru transduksi ya itu. Jadi kalau pada tahap siklus litik itu dihasilkan bakteriofage yang virulen, kalau pada tahap siklus lisogenik itu dihasilkan phage yang temperat ya, yang tidak terlalu virulen, artinya sifat virulensinya ketika menginfeksi inang itu tidak sampai menyebabkan kematian atau lisis pada sel inang ya, kalau pada kasusnya lisogenik.